Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Papatong, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di podcastnya Anak Dispangtan sebagai ruang bicara orang Bandung, khususnya bicara terkait dengan pangan dan pertanian. Alhamdulillah kita hari ini berada di lingkungan kantor Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung di Jalan Arjuna 45, perkantoran kawasan yang cukup asri, hijau dan sejuk, banyak spot-spot yang menarik, dan ini juga menjadi rumah tinggal kedua lah kita orang di Spangtan untuk menghasilkan karya-karya kinerja terbaiknya bagi warga Kota Bandung khususnya. Sobat Papatong, hari ini saya tidak ditemani oleh narasumber yang biasanya dihadirkan. Sengaja kita akan mencoba dulu bicara hal-hal yang terkait dengan perjalanan podcast. Hari ini sebetulnya memasuki episode kelima, jadi tidak terasa sudah 5 kali tayang. Walaupun dari awal kita sebetulnya tidak pernah merencanakan atau membuat skenario akan seperti apa. Ini betul-betul murni niatan yang tumbuh dari teman-teman di Spangtan untuk bagaimana bisa memberikan sesuatu yang lebih begitu, atau sesuatu hal yang bisa menjadikan kita semua menambah ilmu pengetahuan, pengalaman, termasuk tentunya keterampilan khususnya di bidang atau di sektor pangan dan pertanian. Jadi saya sangat apresiasi pada teman-teman di Spangtan ini, yang terutama anak-anak muda di sini, yang kalau boleh saya bicara, ini kita muncul adanya podcast ini ya kalau bahasa saya modal nekat gitu ya. Anak-anak di sini ada Willy, ada Wildan, ada Hari, ada Ian, dan beberapa teman yang secara mandiri, kreatif, termasuk memanfaatkan sarana prasarana yang ada begitu untuk menyelenggarakan kegiatan atau acara podcast ini. Jadi alhamdulillah perjalanan sudah 5 kali sampai hari ini podcast. Tentunya banyak hal yang kita ingin juga sedikit evaluasi, termasuk bagaimana ke depan kita harus menyiapkan, termasuk memberikan sesuatu yang lebih khusus untuk warga Kota Bandung. Sahabat Papatong semua, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung tentunya sesuai dengan nama nomenklaturnya mempunyai urusan atau mempunyai kewenangan atau pekerjaan begitu, bagaimana menangani, menyiapkan, merencanakan, merumuskan, melaksanakan, termasuk mengevaluasi pelaksanaan urusan pangan dan pertanian. Kalau bicara urusan pangan dan pertanian sebetulnya sangat luas. Bicara terkait dengan hajat hidup orang banyak dan kebutuhan primer yang dibutuhkan tentunya oleh kita semua. Apalagi dengan kondisi pandemi COVID saat ini, saya juga izin mungkin buka ini sedikit. Jadi dengan kondisi pandemi yang sekarang, kita mencoba untuk melakukan lebih banyak lagi kegiatan termasuk aktivitas, karena pangan merupakan salah satu yang memang dibutuhkan atau sangat dibutuhkan atau mungkin krusial pada saat-saat seperti sekarang ini. Jadi di samping kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, kemudian selalu mencuci tangan, dan melakukan hal-hal yang bisa dilakukan secara pribadi, tapi yang penting juga bagaimana kita untuk menjaga imun kita, kesehatan badan kita, melalui konsumsi pangan atau makanan yang sehat dan bergizi. Dan salah satunya di situ urusan pangan menjadi penting begitu ya. Dan ya kalau orang berbicara pandemi menjadi permasalahan, menjadi kendala, justru kita di Dispangtan suasana pandemi ini menjadi berkah gitu ya. Menjadi berkah, banyak hal yang kita bisa kerjakan, bisa kita lakukan, dan banyak yang dirasakan manfaatnya.
Karena dengan kondisi pandemi tentunya tadi masyarakat lebih memperhatikan lagi terkait dengan asupan makanannya, asupan gizinya, makanan yang sehat. Dan tentunya ini juga mendorong kemauan masyarakat untuk bagaimana mau memproduksi atau mau mengembangkan atau mau mengolah makanannya lebih baik lagi. Nah, di Spangtan secara rinci atau secara spesifik memang saat ini mencoba mengembangkan yang namanya program buruan saya ya. Seperti ini baju yang saya pakai jadi buruan saya. Ini merupakan sebuah program terobosan bagaimana Kota Bandung yang tidak memiliki lahan, tidak memiliki sawah, tidak memiliki lahan pertanian, bukan merupakan daerah produsen, penduduk sangat padat, lahan sempit gitu, tetapi tetap mempunyai kemampuan untuk menghasilkan pangannya sendiri. Seperti kita ketahui, hampir 96% pangan yang masuk ke Kota Bandung itu didatangkan dari luar Kota Bandung. Sehingga sangat tergantung, ketergantungan itu begitu tinggi. Sehingga rentan terhadap timbul kekurangan, kerawanan pangan, rentan terhadap inflasi, gejolak harga, kemudian juga yang pasti rentan terhadap keamanan dan mutu pangan. Kenapa? Ya karena ya pangan itu kita tidak bisa mengontrol, datang dari mana-mana masuk ke Kota Bandung dan dikonsumsi. Dan tentunya ini juga menjadi menjadi kewajiban pemerintah kota melalui Dispangtan bagaimana supaya ketersediaan itu tetap terjaga. Walaupun dengan kondisi saat ini daerah masing-masing yang dulu memproduksi dan mendistribusikan pangannya ke Kota Bandung mungkin sekarang juga agak berpikir begitu ya, karena mereka pun sama-sama membutuhkan persediaan, membutuhkan cadangan. Sehingga bisa dibayangkan kalau Kota Bandung tidak punya kekuatan untuk itu. Ya nanti kita bicara lagi, mencoba menggali lebih dalam lagi apa yang harus kita lakukan ke depan, termasuk kita sebagai warga Kota Bandung tentunya tetap mempunyai semangat untuk terus menjaga diri, kemudian meningkatkan aktivitas, meningkatkan imunnya, dan pada akhirnya semua kita walaupun pandemi kita dalam keadaan sejahtera, sehat, dan mampu untuk melakukan hal-hal yang lebih positif lagi. Ya. Bah, jangan lupa like, komen, sareng subscribe di Spangtan Kota Bandung di channel YouTube sareng di follow IG di spangtan.bdg. Topos ya. Lah poho Baik, Sobat Papatong semua, kita lanjutkan lagi bincangan atau pembicaraan kita masih seputar pangan dan pertanian atau apa yang dikerjakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian dan umumnya oleh pemerintah Kota Bandung dalam menjaga ketersediaan pangan, keamanan pangan, dan keterjaminan pangan itu sendiri bagi warga Kota Bandung. Nah, sebelum ke situ saya sedikit juga tadi ingin mereview gitu. Jadi hari ini merupakan episode kelima dan kalau kita melihat episode awal memang kita berusaha untuk mencari bicara terkait dengan pangan tapi dari sisi lain gitu yang mungkin tidak tersentuh gitu atau tidak terpikirkan sebelumnya, tapi sangat terkait bahkan sangat menunjang terhadap kemajuan program pangan dan pertanian. Episode pertama dulu kita mengawali dengan bicara terkait dengan fotografi pertanian gitu. Jadi kita bicara dengan ahli fotografi bagaimana bahwa objek foto itu bisa berbicara banyak terkait dengan pangan dan pertanian. Misalnya mengambil objek foto sayur-sayuran tapi di sana bisa berbicara banyak terkait dengan sayuran itu, kemudian dengan apa yang terjadi dalam proses dan sebagainya, termasuk bagaimana untuk melakukan pemberdayaan atau budidaya itu. Nah, ini menjadi sesuatu yang menarik karena mungkin selama ini kita tidak terpikirkan bagaimana menceritakan sesuatu
kejadian itu biasanya lebih banyak oleh katakanlah deskripsi, menceritakan gitu, atau dengan gambar-gambar, video dan sebagainya. Tapi kita mulai menampilkan bagaimana sebuah foto itu bisa menampilkan, dan ini cukup menarik dan mulai banyak diminati oleh kelompok-kelompok berkebun yang ada di Kota Bandung. Dan kita bersyukur kelompok buruan saya ini sudah berkembang begitu begitu cepat begitu ya. Dan yang juga menarik dan menjadi kebanggaan kita, bagaimana masyarakat sekarang tumbuh dengan sendirinya gitu untuk mengembangkan kelompok-kelompok berkebun ini. Dan dengan semangat mereka melakukan tadi bagaimana untuk menampilkan foto dengan baik yang diambil sendiri oleh warga sendiri, karena mereka yang lebih tahu, kemudian bisa menampilkan dan berbicara banyak tentang buruan saya khususnya. Itu yang menarik di episode yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bicara dengan alhamdulillah kita sekarang punya yang namanya duta buruan saya. Karena perkembangan buruan saya yang begitu pesat, malah sudah mulai dilihat atau dilirik oleh negara-negara di luar Indonesia sebagai sebuah terobosan yang menarik, sehingga kita memilih duta seorang perempuan, duta buruan saya, dan kebetulan dia menjadi pemenang kontes perempuan Miss Global namanya. Jadi perempuan yang punya dedikasi terhadap lingkungan, dan buruan saya diusung sebagai materinya, dan ini mendapat kehormatan untuk mewakili Indonesia nanti di luar negeri untuk menyampaikan visi misi, dan materi yang disampaikan itu tentang buruan saya. Ini juga sesuatu yang menarik karena ternyata dengan adanya duta itu, informasi, publikasi, termasuk semangat buruan saya berkembang begitu cepat dan bisa menjadi menarik. Tidak hanya waktu awal kita hanya membudidayakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tapi sekarang sudah menarik banyak perhatian, termasuk perhatian negara-negara di dunia. Nah, ini mudah-mudahan juga bisa menjadi semangat tersendiri bagi Kota Bandung khususnya untuk terus mengembangkan dan meyakinkan bahwa buruan saya ini merupakan sebuah strategi pengembangan ketahanan pangan yang cukup cukup strategis dan bisa dirasakan betul langsung oleh masyarakat. Kemudian di episode ketiga kita bicara sesuatu yang menarik juga yang ada di lingkungan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung. Di Dispangtan ini punya yang namanya rumah potong hewan. Jadi bagaimana hewan hidup itu, sapi, sebelum dijual ke pasar, itu terlebih dahulu harus dipotong, dan pemotongannya itu harus atau diwajibkan di rumah potong hewan. Pemerintah Kota Bandung Dispangtan punya rumah potong hewan yang cukup unik karena dibangun sejak atau sebelum kemerdekaan tahun 1938. Jadi ini merupakan bangunan peninggalan heritage dan cukup menarik dengan bangunan, peralatan, dan lingkungan yang masih tertata rapi sampai hari ini. Nah, itu pun sesuatu yang menarik untuk diinformasikan, sehingga masyarakat Kota Bandung juga mengetahui bagaimana daging yang sehat, yang halal, yang aman itu dikonsumsi, termasuk yang benar itu untuk dilakukan penyembelihan. Nah, di episode sebelumnya, episode 4, ini juga kita mencoba juga mengungkap bicara tentang pertanian, tapi dari sisi budaya. Kita bicara di episode keempat dengan pemilik saung angklung Ujo yang ada di Padasuka, yang itu merupakan aset, tidak hanya aset Kota Bandung, tapi aset nasional, bahkan aset dunia. Karena ingat betul dulu pada saat Indonesia menjadi salah satu ketua PBB khususnya di keamanan dunia, itu salah satu media untuk mengkomunikasinya melalui angklung. Dan Ujo, saung angklung Ujo ini diakui dunia menjadi kesenian peninggalan atau kesenian asli Indonesia. Dan yang menarik, ternyata tumbuhnya kesenian, salah satunya tumbuhnya angklung ini, itu sangat identik dengan budaya pertanian yang ada di Kota
yang ada di Indonesia itu. Jadi seiring dengan adanya kebiasaan bertani, maka tumbuhlah kesenian yang tumbuh juga menyertai pertumbuhan pertanian itu, dan saung angklung ujo ini menjadi salah satu. Dan dengan kondisi pandemi tentunya ini juga harus mendapatkan perhatian, mudah-mudahan pemerintah juga bisa memperhatikan saung ujo ini karena merupakan aset. Hari ini kondisinya cukup memprihatinkan dengan kondisi tidak ada aktivitas karena memang dengan pandemi, sehingga masyarakat seniman yang ada di situ ya cukup terdampak. Dan ini mudah-mudahan ada upaya dari kita, pemerintah dan siapa saja untuk mengembalikan, paling tidak tetap menumbuh kembangkan semangat untuk seni itu dan menjadi juga bagian dari peningkatan ekonomi. Nah, itu beberapa episode, dan sekarang kita mencoba sedang menyiapkan juga beberapa episode ke depan yang menarik. Kita punya banyak potensi sebetulnya di Spangtan. Kita punya urusan yang begitu luas, ruang lingkup pekerjaan yang luas. Kita punya kelompok masyarakat yang menjadi binaan kita, binaan olahan gitu. Kemudian kita punya komunitas-komunitas yang sangat mendukung terhadap program pemerintah Kota Bandung khususnya pertanian. Kita punya yang namanya BUFER, Bandung Urban Farming Volunteer, yang dengan setia dan sangat mandiri membantu mengembangkan pertanian atau pangan di Kota Bandung khususnya buruan saya. Yaitu sedikit evaluasi, nanti kita coba berbicara atau menceritakan hal yang lain khususnya terkait dengan bagaimana ke depan. Paling tidak rencana di 2021 ini apa yang akan dilakukan oleh Dispangtan, khususnya tetap untuk mengawal ketahanan pangan atau ketersediaan pangan tetap tersedia dan terjamin untuk Kota Bandung. Itu terima kasih. Nanti kita lanjutkan kembali dan saya harus minum dulu nih. Buruan saya, sehat, alami, dan ekonomis, yang mana programnya melibatkan warga secara langsung. Yuk kita berkenalan dengan Buruan saya. Buruan saya merupakan sebuah program urban farming terintegrasi yang digalakkan oleh Dinas Pangan dan Pertanian atau Dispangtan Kota Bandung. Buruan saya memiliki tagline sehat, alami, dan ekonomis, yang maksudnya adalah Pemkot Bandung melalui program ini berharap bahwa masyarakat dapat memanfaatkan pekarangan, bahkan lahan tidur atau lahan tidak termanfaatkan di sekitar warga sebagai tempat budidaya urban farming, serta memproduksi bahan makanan sendiri sebagai bahan membuat makanan keluarga. Dengan begini, masyarakat bisa lebih ekonomis dalam memperoleh bahan makanannya. Dikarenakan dengan berkebun atau berternak sendiri, kita dapat memotong ongkos produksi ketimbang harus beli langsung ke pasar. Sektor-sektor apa aja sih yang ada di dalam buruan saya? Sektor-sektor yang ada dalam buruan saya itu sendiri meliputi penanaman sayur, buah, tanaman obat keluarga atau kita sering sebutnya toga, lalu peternakan ayam, ikan, pemrosesan kompos, pengelolaan hasil urban farming, serta pembibitan. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan lagi. Kita masih berada di lingkungan Dispangtan di Jalan Arjuna 45. Alhamdulillah masih tetap semangat walaupun hari ini kita masih dibayangi oleh suasana pandemi yang seolah tidak belum berakhir. Mudah-mudahan tapi kita tetap semangat, tentunya dengan paling tidak menjaga protokol kesehatan dan menjaga imun kita melalui pangan yang sehat dan aman. Nah, bicara pangan yang sehat dan aman melalui buruan saya, program ini terus dikembangkan dan kita cukup bersyukur ya, cukup sangat terbantu dan tentunya berterima kasih karena pimpinan kita, Wali Kota Bandung, Haji Odet M. Daniel, beserta Pak Wakil, Mulyana, termasuk juga Pak Sekda, sangat mensupport, mendukung terhadap program ini. Dukungan itu tidak hanya timbul dari sisi pengakuan begitu, tapi betul-betul para pimpinan kita langsung terjun ke lapang untuk melihat perkembangan. Bahkan kalau lihat kita ke pendopo, ke rumah dinasnya Pak Wali, tidak hanya
Tapi itu diimplementasikan dengan adanya demplot-demplot atau dengan suasana pendopo yang sekarang menjadi pusat buruan saya lah gitu. Di situ ada pojok Kang Tisman, semua lingkungan yang ada di pemerintah atau di pendopo itu sudah dipenuhi oleh berbagai jenis sayuran, berbagai jenis buah-buahan, tanaman obat, ada ikan, ada ayam, bahkan ada ternak besar, kambing, kelinci dan sebagainya. Dan ini menjadi media pembelajaran juga bagi siapapun yang akan datang, termasuk di sini di kantor kita Arjuna. Jadi kantor kita di sini di Arjuna 45 tidak hanya melayani urusan kedinasan, tapi di sini lingkungan di sini bisa juga dimanfaatkan oleh siapa saja, warga Kota Bandung khususnya, untuk juga sekalian melihat dan belajar di sini bagaimana mulai cara bercocok tanam, cara memelihara ikan, beternak, bahkan di sini ada rumah potong hewan. Dan yang baru kita kembangkan bagaimana pengelolaan kotoran hewan. Kita punya sapi, hampir setiap hari rata-rata 50 ekor sapi yang kita sembelih. Tentunya di situ menghasilkan kotoran hewan dan sisa-sisanya. Dan kita manfaatkan kotoran hewan itu menjadi proses kompos begitu ya. Yang ini menjadi produk yang cukup menarik dan banyak diminati juga. Dan tentunya pastinya akan memenuhi atau memperkuat posisi buruan saya. Jadi banyak hal juga di sini nanti bisa dilihat oleh siapa saja yang berkunjung ke sini. Bahkan kalau situasi normal sebetulnya 1 bulan sekali, pekan ketiga, kita biasa menyelenggarakan yang namanya Dispangtan Agri Market. Kepanjangan dari Bandung Agri Market yang dulu juga selalu kita laksanakan. Kita selenggarakan di sini sebagai media untuk promosi, termasuk untuk menyiapkan bagi para pelaku usaha yang menjadi binaan kita untuk memperlihatkan hasil, termasuk untuk memasarkan hasilnya, dan cukup berhasil dan cukup diminati oleh banyak pihak. Nah kembali tadi dukungan pemerintah ini sangat dirasakan sekali, bahkan sekarang Pak Wali Kota termasuk Pak Wakil menyediakan waktunya hampir minimal 1 minggu 1 kali itu melakukan kunjungan langsung kepada kelompok-kelompok berkebun buruan saya. Yang saya ingat terakhir kemarin Pak Wali berkunjung kepada salah satu kelompok yang namanya kelompok itu Pemuda Mandiri. Jadi ada di satu kecamatan Sukawarna ya, Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi. Nah, mereka bisa memperlihatkan kepada kita semua bagaimana pengelolaan buruan saya itu menjadi sesuatu yang menarik, diminati, bahkan bisa menghasilkan banyak hal. Jadi tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan lingkungannya, tapi juga bisa memberikan lebih banyak kepada orang banyak, gitu, kepada orang lain. Di situ menjadi pusatnya pembenihan. Di situ menjadi pusatnya bagaimana produksi tanaman itu bisa diproduksi lebih sehat, lebih bagus lagi, dan itu bisa menjadi percontohan. Karena dengan kemandirian ini juga timbul hal-hal yang lebih banyak lagi. Kemudian juga minggu berikutnya Pak Wali berkunjung juga ke Kampung Cibarani. Ini sebuah kelompok buruan saya yang cukup menarik karena memang pertama lokasinya yang menarik. Ada di mungkin sebagian besar dari kita awalnya juga tidak tahu bahwa di tengah kota Bandung, pusat kota, ternyata ada sebuah perkampungan yang di situ masih mempertahankan aspek lokalnya, budaya lokalnya, kemudian mempertahankan budaya bertani khususnya urban farming, dan di situ terjadi kolaborasi kebersamaan yang cukup erat dan bisa memberdayakan masyarakatnya. Dan yang menarik juga, bahkan sekarang Kampung Cibarani bisa menjadi percontohan tidak hanya untuk tempat-tempat lain, tapi sekarang mulai diusung ke dunia yang tadi saya bicarakan tentang Duta Buruan saya, itu membawa materi yang ada di Cibarani. Kemudian juga terakhir kemarin dengan Pak Wakil, kita berkunjung ke nama kelompok itu Rafflesia 14 ya, yang ada di Kelurahan Sukapura, di RW 7 khususnya. Nah di situ juga ya inilah jadi keberagaman, kemudian inovasi, kolaborasi yang begitu bagus sehingga menghasilkan setiap titik itu atau setiap kelompok itu punya keunggulan, punya kelebihan. Tapi intinya bahwa semua itu semangat untuk membangun ketahanan pangan melalui buruan saya itu begitu tinggi. Bahkan inovasi, kebersamaan, bahkan yang sangat takjub itu hampir
Karena yang kita berikan oleh pemerintah Kota Bandung melalui Dispangtan sebetulnya hanya sebagian kecil. Kita hanya memberikan pendampingan, memberikan sosialisasi. Kalaupun ada semacam bantuan itu hanya sedikit stimulasi lah, untuk stimulan begitu. Tapi perkembangan selanjutnya itu dengan kemandirian, dengan biaya kebersamaan di semua itu menjadi lebih besar lagi gitu. Dan itu yang menjadikan kekuatan program buruan saya ini menjadi sebuah kekuatan yang besar. Karena selain tadi memang bisa menemukan berbagai integrasi di sana terjadi. Bagaimana pengolahan sampah, Kang Pisman itu menjadi bagian juga dari buruan saya yang saling berkesinambungan, saling menguatkan dan saling menguntungkan. Bagaimana hasil dari buruan saya itu bisa menembak atau bisa menanggulangi stunting. Bahkan yang menarik ada di satu kelurahan yang bagi teman-teman yang sedang menjalani isolasi mandiri itu kebutuhan pangan kesehariannya itu disupport atau disediakan atau dibuat dari hasil buruan saya sekitar. Nah ini yang menarik sehingga yang awalnya memang buruan saya itu bagaimana untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing, tapi sekarang sudah meningkat begitu banyak dampak manfaat yang tentunya juga bernilai positif. Nah ini yang menjadikan kita terus bersemangat untuk mengembangkan ini karena kita berkeinginan begitu ya bahwa program ini menjadi bagian dari budaya seluruh warga Kota Bandung dengan berbagai kesempitan lahan, ketidaktersediaan lahan, tapi mampu menyediakan pangan paling tidak untuk kebutuhan dirinya, tentunya pangan yang sehat dan bisa menghasilkan kualitas keluarga juga yang sehat. Nah, support kolaborasi dari berbagai pihak tentunya sangat kami harapkan karena kemajuan ini tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah sendiri, tentunya ini sangat banyak hal yang terlibat, termasuk yang utama dari masyarakatnya sendiri. Semangat itu yang harus tumbuh karena kalau bicara tentang pertanian atau berkebun atau buruan saya, ini bicara tentang konsistensi juga gitu. Jadi bagaimana bahwa keberlanjutan ini tetap dipertahankan, tidak hanya puas hanya satu kali panen setelah itu selesai, tapi bagaimana menjaga kesinambungan, kemudian juga bagaimana menyebarkan ini semua ke warga-warga lain. Karena kita punya hayalan, bukan hayalan ya, punya harapan bahwa setiap rumah tangga itu paling tidak hanya sekedar kasarnya itu 3 pot, 3 polybag, 5 polybag itu menyediakan kebutuhan sayur. Apalagi kita sekarang sudah punya OTG ya, Organic Tower Garden, bagaimana dengan media yang disusun dari ember bekas itu bisa menjadi tempat menanam sayuran dan sayuran itu bisa memenuhi kebutuhan untuk satu keluarga dengan anggota keluarga kira-kira 4 orang. Nah ini bisa dibayangkan kalau itu semua dikembangkan, kemudian juga ada budidaya ya, budidaya ikan dalam ember, itu menjadi hal yang bisa mengefisiensikan lahan, kemudian yang pasti manfaatnya bisa dirasakan langsung. Jadi kalau bicara buruan saya begitu banyak yang kita ingin bicarakan karena memang kami pun semangat untuk itu karena memang support dari masyarakat dan semangat dari masyarakat itu begitu tinggi. Mudah-mudahan ini terus bisa dilaksanakan dan masyarakat bisa timbul sendiri. Saya ini ambil satu contoh nih. Ini bagaimana pengolahan sampah itu menjadi bagian dari buruan saya atau pengolahan sampah itu menjadi sesuatu yang bernilai ya. Jadi banyak teknologi atau yang dilakukan, apakah itu komposter ya, apakah itu bata terawang, semua banyak. Termasuk yang sekarang sedang bagaimana memanfaatkan BSF ya, satu jenis lalat untuk menjadi sebuah yang biasa disebut maggot lalu. Ini salah satu hasil produk bagaimana sampah itu dimanfaatkan menjadi maggot, kemudian dikeringkan, dan maggot ini yang sudah kering ini sudah mulai beberapa tempat ini mulai dipasarkan ini sebagai pakan untuk ayam atau untuk ikan. Nah ini menarik dan ini hal kecil, banyak timbul inisiatif kemudian inovasi dari warga untuk memanfaatkan hasil itu tidak hanya untuk bermanfaat untuk kebutuhan buruan saya tapi juga bisa menambah nilai ekonomis dan ini menambah kekayaan juga. Bagaimana manfaat dari program itu bisa ternyata berbagai hal bisa ditempuh.
Ya, itu mungkin ini bagian kecil. Nanti ke depan kita juga akan coba menampilkan bagaimana produk-produk olahan itu. Bahkan ada beberapa kelompok atau usaha yang secara mandiri sudah berhasil menjadi pangan yang diminati gitu, bahkan sampai ke luar negeri. Mudah-mudahan ke depan nanti kita bisa, misalnya saya sudah merencanakan misalnya ada yang namanya edible flower gitu, bagaimana bunga ini yang selama ini hanya hiasan tapi bisa menjadi bahan pangan. Itu menarik dan sudah juga cukup berguna dan bisa menjadi bagian nilai ekonomis yang cukup tinggi. Ya, sementara itu nanti kita lanjutkan lagi. Terima kasih, tetap semangat untuk kita semua. Saint Farm adalah sebuah kawasan pertanian terpadu sekaligus tempat wisata di kaki Gunung Manglayang, Kota Bandung. Di sini, kita dapat berekreasi sambil belajar tentang budidaya pertanian, tanaman hidroponik, ternak domba, ayam, dan ikan seperti lele dan nila yang sudah menggunakan teknologi bioflok. Menikmati senja, bercengkrama bersama teman, sahabat, dan keluarga dalam hangatnya api unggun akan memberikan kenangan yang sangat indah. Seindah panorama Gunung Manglayang, hijaunya sawah Sekemala, dan hamparan Kota Bandung yang menawan. Yuk mampir ke Saint Farm, Sekemala Integrated Farming. Ya, sahabat Papatong, kita masih bicara tentang pangan, tapi ini mungkin di akhir. Banyak sebetulnya hal yang bisa kita bicarakan terkait dengan urusan Dispangtan. Tidak hanya tadi seharian kita bicara tentang buruan saya, masih banyak tugas dan kiprah begitu ya Dispangtan yang harus dilakukan. Kita punya bidang peternakan yang secara umum menjaga kesehatan, keamanan ternak gitu ya, dari ternak besar sampai kecil dan menjaga kesehatannya. Kita punya juga bidang perikanan, bagaimana pemberdayaan budidaya ikan itu menjadi sesuatu yang juga bisa memperkaya warga, dalam arti memperkaya pengetahuan dan minat. Kemudian kita punya keamanan pangan, bidang keamanan pangan yang selalu setiap hari menjaga keamanan mutu pangan dengan melakukan pemeriksaan setiap saat ke pasar-pasar apakah tradisional maupun modern untuk memastikan bahwa pangan yang dikonsumsi masyarakat itu dalam kondisi aman. Nah, betul-betul ini menjadi penjaga gawang kalau saya, dan setiap saat itu selalu berkeliling. Kemudian kita punya bidang ketahanan pangan yang menjaga juga terkait dengan distribusi ketersediaan pangan, termasuk bagaimana pemanfaatan pangan itu menjadi sesuatu yang menarik. Kita ada bidang PPK, bidang kerjasama, bidang pemberdayaan. Nah, buruan saya di situ. Kemudian juga kita punya beberapa UPT, ada 4 UPT, ada rumah potong hewan tadi yang tugasnya untuk memotong dan menjamin kesehatan hewan ternak yang dipotong. Kemudian kita punya rumah sakit atau UPT klinik hewan. Nah, ini bisa untuk memeriksa secara medis kesehatan hewan dan itu bisa dilakukan setiap hari dengan layanan yang gratis. Kita punya juga UPT balai benih ikan, kita punya benih ikan atau balai ikan konsumsi dan ikan hias. Nah, ini juga silakan bisa dimanfaatkan oleh teman-teman. Kemudian satu lagi kita punya UPT pembibitan. Kita punya Sekemala Integrated Farming. Jadi bagaimana contoh buruan saya versinya sawah itu disajikan di Sekemala, itu bisa dilihat dan bisa belajar juga bagaimana cara bertani, cara membibitkan dan sebagainya. Jadi banyak hal nanti ke depan yang kita akan bahas, tentunya tidak ada habis-habisnya kalau bicara tentang pangan. Makanya kalau saya ditanya apa yang bisa dilakukan, saya bilang sangat banyak. Dan di sini kalau untuk pekerjaan begitu banyak lah kalau di Sebantan. Jadi saya juga bersyukur dan terima kasih kepada teman-teman keluarga besar di Sebantan yang terus mensupport, semangat untuk bekerja, meningkatkan layanan tanpa pamrih, kadang-kadang juga tanpa mengenal waktu. Mudah-mudahan kita selalu tetap diberikan kesehatan dan keamanan gitu ya, untuk melakukan semua hal yang menjadi tanggung jawab kita dan menjadi amal baik kita. Nah, sahabat Papatong, insya Allah kita ke depan bisa bertemu lagi, dan kritik, harapan, kemudian komentar kami sangat tunggu. Kita punya IG-nya Dispangtan, kita punya web yang setiap saat bisa dilihat.
dan saya akan selalu mengapresiasi apapun komentarnya, kritik, termasuk nanti ke depan saya akan menyiapkan semacam hadiah kecil begitu nanti bagi teman-teman yang ikut berkomentar baik di IG atau di web kita terkait dengan Dispangtan, khususnya dengan program podcast. Nah, terakhir ini ada titipan pantun dari teman saya nih, si Pak Yudi. Katanya begini, ulah cicing di lawang panto ngahalangan nu ngaliwat, ulah panjang-panjang pidato ieu beuteng geus teu kuat. Jadi artis Dispangtan Yudi engke papangitan bade tampil oge sakantina nyanyi. Sakitu panginten ya, sementara sahabat Dispangtan tentunya kita akan bertemu lagi, mudah-mudahan tetap kita sehat, semangat untuk menjaga protokol kesehatan, semangat untuk optimis ke depan, dan kita berharap mudah-mudahan ke depan akan lebih baik lagi. Terima kasih kepada teman-teman semua yang setia dan selalu menyiapkan, dari mulai menyiapkan, memproses sampai nanti menyajikan program podcast ini. Mudah-mudahan semua mendapatkan kesehatan dan barokah. Terima kasih semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau sikap yang salah. Kami tidak ada maksud jelek. Ini semua hanya kita ingin mengapresiasi apa yang kita bisa lakukan dengan sebaik-baiknya. Itu saja, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun.